Ya, ntar dokter samperin. Tenang, ya. Oke. Besok ya katanya ya? Besok ya? Nggak mau. Nggak mau. Besok dokter nggak mau. Besok dokter mau tetap mau di sini. Emang lu sape? Suruh-suruh dokter pulang ngancem-ngancem. Emang lu sape? Hah? Ya kan. Tungguin aja kapan ketemu sama dokter, akan ada jadwalnya. Semua sudah diatur, sudah ada jadwalnya. Ya, lu fitnah aja dokter kabur. Iya. Dokter kabur. Kalau ketemu sama dokter, jangan kayak ayam sayur. Cuman diam serbu basah. Kemarin tuh dokter ketemu Pak Ustadz. Jadi dia di sebelah sana, dokter di sini. Diam. Bener-bener gak berani ngomong. Satu kata pun dia gak berani ngomong. Tapi pada saat dokter gak ada, kabur. Dokter kabur. Alah. Lester. Dah. Tadi ada jamaah Indonesia juga ketemu di sini, tapi beliau makannya di M3. Dokter lagi dimakan di M2, beliau makannya di M3. Sepertinya travel, karena kan kalau dokter kan umroh mandiri. Kalau beliau ada 3 orang cewek-cewek cantik-cantik banget. Itu mereka di M3 gitu. Dia bilang, loh dokter kok nggak M3 sarapannya? Enggak, karena dokter haknya dokter tuh makan di M2. Kalau sampai dokter ke M3 berarti nyolong sarapan. Gitu. Ya, jadi memang haknya dokter itu dikasih makan di lantai M2. Gitu guys. Ya. Apa yang membuat dokter semangat? Dokter semangat ya karena itu, karena mengharapkan pahala dari Allah sayang. Kenapa? Karena ya itu aja sebenarnya intinya. Dokter membayangkan, seru ya bisa menyelamatkan uang ratusan miliar uang masyarakat meskipun dihujat kanan dan kiri. Kode ting. Karena dokter tidak mengharapkan pujian. Dihujat pun ya dokter nggak turun, dipuja pun juga dokter nggak laku. Biasa aja, gini-gini aja, nggak ngaruh. Dari dulu kan dokter dibilang, kok nggak speak up lagi, kok nggak? Sampai detik ini masih speak up aja. Dan BPOM tidak pernah melarang dokter untuk berbicara, tidak pernah. Ya, jadi jangan ngadi-ngadi. Tidak pernah ada larangan aturan BPOM ya yang melarang dokter untuk mereview suatu produk, itu tidak pernah ada. Jadi sampai kapanpun dokter tetap akan mereview. Paham? Tidak ada dari kalian yang bisa melarang dokter untuk mereview, menjatuhkan mentalnya dokter, berhenti membongkar krem ebol-ebol, tidak akan. Karena apa? Pahalanya dari Allah. Mengharapkan dari manusia, pujian dari manusia, ya nggak mau sakit hati. Ya, nggak ada. Dokter percaya beberapa orang semuanya ke dokter. Jadi sekarang dokter lebih selektif aja untuk berteman. Jadi tetap teman abadi sejatinya dokter ada dokter Nanang yang saat ini juga digiring macam-macam, ya kan? Dan dokter yakin di sini, dokter doain beliau diberikan kesabaran. Itu semua malah bilang jahat banget ya sama dokter Nanang. Ya memang dia begitu. Kartika Putri itu buat banget bisa dibolak-balik sama dia. Seolah-olah dia jahat. Kartika Putri. Makanya kalian yang pernah menghujat Kartika Putri, ya alhamdulillah Kartika Putri sudah memaafkan. Beliau bilang, tapi kalian minta maaf sama Allah. Ya karena Kartika Putri itu sosok yang sangat-sangat baik sekali. Beliau memaafkan. Bahkan pada saat dokter tanya, masih ada marah gak sama Anzat? Enggak dok. Saya sudah memaafkan dia. Biarkan nanti dia akan menanggung akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu jawabannya. Malah dokter yang gede kayak gitu. Yeah. Karena beliau hatinya udah seluas samudra, beda sama dokter yang masih, orang itu kan berkelas ya. Tingkat keimanan orang tuh bertingkat-tingkat. Oh, dokter jauh di bawahnya Kartika Putri. Gitu kan, sudah tingkatnya udah tinggi. Kalau dokter ya masih level-level cetek lah. Gitu, yang penting gak pernah tinggalin sholat, gak pernah tinggalin puasa. Ya kan? Nah makanya dokter ibadahnya dengan menyelamatkan uang masyarakat. Sekarang masyarakat jadi pintar Pak Ustadz sekarang. Jadi kalau beli skincare, mereka ngelihat komposisinya. Dicek di lab, di iklan etalasenya. Oh bener nih, gitu. Meskipun masih banyak produk-produk yang memalsukan nomor izin edar. Jadi seolah-olah emang izin edarnya ada, tapi isinya haki. Itu banyak juga. Tuh. Yang sekarang dokter akan bongkar stevia. Jadi stevia tuh gula nih, stevia nih. Iya kan? Nah ini stevia nih guys, tuh ini stevia. Nah ini stevia.
Ya, nah dia ternyata setelah diselidikin banyak banget stevia itu yang pemanis buatan yang melebihi yang diizinkan oleh Depot. Gitu. Jadi malah bukan sehat, yang ada kan kita kan makan stevia kan biar lebih sehat kan, biar zero kalori kan, yang ada orang kena kencing manis. Tapi kalau nanti Dotif lagi mikir, Dotif lagi berdoa banget, soalnya kalau itu sampai kebuka, musuhnya Dotif tambah banyak. Gitu. Dan ini perusahaan-perusahaan besar. Tapi ya udah, insya Allah Dotif kemarin juga semakin yakin kayaknya harus dibongkar. Supaya mereka nanti juga dalam memproduksi stevia itu, kalau kalian sekarang sarannya Dotif, kalau kalian tanya stevia mana yang bagus dari Riki Cuaca, itu bagus sesuai. Jadi kalau kalian mau pilih, kalian beli dari Riki Cuaca. Mereknya apa Dotif nggak tahu. Lupa Dotif mereknya dia itu. Tapi yang Dotif juga pakai punyanya dia. Ya, punyanya Riki Cuaca, Ricu. Ya, kalian ganti gula ke itu. Ya, tapi untuk brand lain skip dulu. Ya, skip dulu karena Dotif akan bongkar itu. Alapa tadi diserang lagi, dibilang persaingan bisnis lagi. Ya, udah. Riki Cuaca, kamu sebaiknya kapan-kapan live sama Dotif, kita ambiarkan stevia kamu. Karena stevia kamu yang saat ini Dotif approve. Ya, stevia kamu yang lolos dari uji lab yang Dotif lakukan. Dan ini tanpa dibayar. Ya, Riki Cuaca lu ngomong lu. Dotif perselit bapak lu ngomong. Ya. Riki Cuaca mau live ya. Mau live barengan Dotif. Lapor yuk, enggak, biarkan aja. Ya, kasihan dia. Kalau misalnya dilapor-laporkan juga kasihan. Gitu aja sih. Karena dia mau cari makan dari itu. Cuman Dotif sih berharap kalau misalnya mau cari makan dengan cara yang halal aja. Jangan dari fitnah orang, fitnah Dotif. Ya, nanti malu. Mending kalau masih malu. Tapi kalau Allah turunkan azabnya, nah itu lebih serem. Gitu. Ya, oke. Oke guys ya, kita habis ini Dotif belum sholat juga, cuma sholat dua sebentar. Habis itu mau keluar habis Oke. Kalau ada salah-salah Dotif mohon maaf. Buat kalian insya Allah yang belum pernah kesini, segera diundang ke sini, segera datang ke sini, ya. Terus rezekinya pokoknya dilancarkan sama Allah. Pokoknya bisa buruan ke sini. Untuk dari chat, sabar ya, sabar. Ya, damaikan hati kamu, ya di dalam sana. Boleh main handphone ya, Dotif sudah menanyakan ke kejaksaan, ya ke pengadilan negeri Tangerang juga untuk lebih memperhatikan apakah kamu bermain handphone di dalam penjero. Ya, karena di situ jelas banget ketikannya saya. Ya, saya berarti kamu yang menulis. Berarti kamu di dalam penjero kamu pegangnya. Ya, udah jelas tentu sudah laporkan itu. Jadi kita lihat saja ya. Meskipun kamu mau siram-siram, nanti akan diperiksa siapa yang sudah menerima aliran dana dari kamu. Oke? Untuk lapas pemuda Tangerang, hati-hati. Untuk kalapas, Dotif akan meminta waktu bertemu. Karena hati-hati, ya Pak ya. Nanti pada saat terdakwa DRL keluar, dia akan ngoceh-ngoceh. Dia akan bercerita siapa aja yang menerima uang dari dia. Jadi sarannya Dotif hati-hati. Ya, hati-hati terhadap mulut dari terdakwa DRL. Ya, nanti bapak kalapasnya sendiri yang akan kena. Ya, jadi jangan pernah terima. Kalaupun sudah terima, ya, sudah terima anak buahnya, hati-hati aja Pak Kalapas. Ya, itu saran Dotif. Ya, karena kalau nanti dia keluar dari penjara, dia bisa koar-koar, dan nanti yang kena adalah lapas itu sendiri. Oke, jadi sebaiknya orang ini memang diberikan treatment khusus. Treatment khusus gitu. Ya. Oke ya, pamit dulu. Love you all, salam cerdas, rendah, dan